Oke guys, di video kali ini kita akan membahas apa perbedaan dari tag div dan juga tag span. Nah, kedua tag ini adalah tag HTML yang biasa digunakan oleh web developer. Nah, disclaimer buat kalian yang belum nonton videoku yang sebelumnya yang mengenai atau membahas perbedaan dari tag atau elemen blok dan juga inline, silahkan teman-teman ditonton terlebih dahulu karena video ini akan relate atau berhubungan dengan video tersebut. Oke teman-teman, langsung saja di video kali ini aku sudah memiliki folder kode yang di dalamnya terdapat file HTML yang aku namai dengan index.html dan juga untuk styling yaitu style.css. Nah, buat teman-teman, untuk filenya silakan teman-teman namai dengan apa saja yang terpenting, yaitu ekstensinya .html untuk file HTML dan untuk css.css seperti itu ya teman-teman. Dan di sini aku sudah membuka kedua file ini untuk index.html dan juga style.css. Nah, untuk index.html aku sudah membukanya di Mozilla Firefox atau di browsernya, dan di sini aku menggunakan ekstensi live server pada Visual Studio Code. Jadi aku tidak perlu mereload lagi. Jadi buat teman-teman yang belum menginstal ekstensi tersebut, silakan diinstal terlebih dahulu, ataupun jika tidak ingin menginstal, teman-teman tinggal reload saja di sini ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita buat struktur dasar dari HTML. Teman-teman jika menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa klik tanda seru seperti ini lalu klik tab atau enter, atau juga bisa ketikkan HTML.25 seperti ini untuk menandakan atau membuat struktur dasar dari HTML5. Dan untuk title-nya di sini aku gunakan div dan span seperti itu saja, karena di sini kita akan membahas perbedaan dari div dan juga span. Lalu jangan lupa, karena kita memiliki file CSS, kita hubungkan ya ke file CSS-nya. Kita bisa ketikkan link.2 CSS seperti ini, klik enter, sudah tinggal disesuaikan pada harifnya ini file CSS-nya. Nah, seperti itu. Kita fokus di bagian body ini karena kita akan membuat div ya seperti ini dan juga span. Nah, perbedaan yang paling mencolok ya dari kedua tag ini, jika div di sini aku buat komentar ya. Untuk membuat komentar klik Ctrl/ seperti itu. Untuk tag div ini adalah tag yang memiliki display block. Nah, jika teman-teman sudah melihat videoku yang sebelumnya tentang perbedaan dari elemen block dan juga inline, elemen block ini akan mengambil satu baris dan juga kita bisa dengan mudah mengatur dimensinya atau width dan juga height-nya. Tetapi kalau elemen span ini adalah tag yang memiliki display inline. Jadi kita tidak bisa mengubah width-nya atau height-nya kecuali kita sudah bermain dengan CSS-nya. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuktikannya di sini kita langsung saja bermain dengan style CSS ya. Kita akan memberi style untuk div dan juga span. Nah, yang pertama di sini kita akan beri style untuk div-nya ya. Langsung saja di sini kita beri width-nya 100%. Lalu height-nya di sini kita beri 100 pixel saja. Dan di sini kita beri background color ya. Untuk div-nya kita beri warna aqua saja. Nah, seperti ini. Lalu kita beri margin bottom ya, supaya tag span-nya berada di bawahnya, ada jaraknya. Kita beri 10 pixel saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk style span-nya kita copy saja dari sini. Kita copy,
lalu di sini kita ubah span, dan untuk warnanya ya kita ubah menjadi coklat brown. Nah, seperti ini. Kenapa ini tidak muncul ya? Kita reload saja di sini. Kita akan melihat perbedaan dari tag div dan juga span. Nah, seperti videoku sebelumnya ya, untuk tag yang memiliki display block kita akan mudah mengatur width dan juga height-nya. Tetapi untuk elemen yang memiliki display inline kita akan susah ya untuk mengatur, atau bahkan tidak bisa jika displaynya inline. Nah, sebetulnya di sini terdapat tag span-nya ya yang sudah kita beri style. Tapi kenapa tidak muncul? Beda dengan tag div, karena tag span ini defaultnya yaitu displaynya inline. Jadi untuk supaya kita bisa melihat ya, kita beri displaynya di sini, kita ubah yang awalnya menjadi inline seperti ini, kita ubah menjadi inline block, lalu kita save dan kita lihat di sini sudah muncul warna brownnya ya, atau tag span-nya. Nah, seperti itu perbedaan yang pertama. Lalu untuk secara penggunaan biasanya ya kita beri komentar saja untuk tag yang ini. Nah, lalu kita beri jarak ke bawahnya seperti ini. Lalu di sini ya perbedaan yang pertama yaitu kita bermain dengan div terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk tag div ini digunakan sebagai pembungkus dari beberapa elemen-elemen pada HTML. Biasanya di sini untuk yang pertama yaitu div yang diberi dengan kelas container. Nah, seperti ini. Biasanya di dalamnya ini ada kelas dengan contohnya di sini wrapper, dan di dalamnya ada H1, lalu di dalamnya ada UL, LI, dan seterusnya. Itu contoh penggunaan dari div sebagai pembungkus saja supaya mudah untuk kita dalam styling websitenya atau elemen-elemen yang berada di HTML-nya seperti itu. Nah, tetapi bagaimana dengan tag span ini? Karena tag span memiliki display yang secara default inline, biasanya digunakan untuk skala-skala yang kecil ya. Contohnya seperti ini. Contohnya di sini aku memiliki tag paragraf. Nah, tag paragraf ini aku isi dengan lorem saja, lorem 10. Nah, seperti ini. Lalu di sini contohnya aku ingin meng-highlight ya teks yang ini. Kita tidak bisa memberikan style pada paragraf ini. Contohnya ya seperti ini. Contohnya pada paragraf di sini kita beri background color yellow. Nah, seperti ini. Maka semua teksnya akan terhighlight ya. Tetapi bagaimana jika kita ingin hanya satu kata ini yang terhighlight? Nah, kita bisa menggunakan tag span ini. Contohnya kita cut terlebih dahulu, klik Ctrl X, lalu kita buat tag span, kita paste di sini. Dan tag span ini juga sama dengan elemen-elemen yang lain ya, bisa diberi kelas. Di sini rusak karena kita memiliki styling yang ini untuk span yang pertama tadi. Jadi kita beri kelas saja pada span ini, kelas seperti ini. Kita beri kita beri nama kelasnya yaitu paragraf. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita ganti untuk styling background color karena kita akan meng-highlight
teks span-nya saja kita beri di sini ya, kelas yaitu paragraf, karena kita akan meng-highlight teks span yang memiliki tag paragraf saja. Kita klik Ctrl S untuk save. Nah seperti ini. Lalu kita, karena ini untuk ukurannya mengikuti tag ini ya, tag span-nya, karena yang kita buat tadi adalah tag span yang ini. Jadi ketika kita membuat tag span lagi akan mengikuti ya, karena ini tag span dan tidak memiliki kelas ya. Jadi semua tag span akan mengikuti secara default styling yang ini, meskipun kita sudah memberikan kelas pada tag span-nya ini. Jadi solusinya kita hapus saja styling span yang ini, kita hapus, kita save. Nah maka yang terhighlight hanyalah tag yang ini saja. Nah seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan atau salah satu contoh penggunaan dari div dan juga span. Jadi teman-teman silakan berimajinasi sendiri atau menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja untuk penggunaan dari div dan juga span. Dan yang saya contohkan tadi itu adalah sebagian atau salah satu contoh saja dalam penggunaan div dan juga span. Dan mungkin cukup ya video kali ini, itu saja. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.